Warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pengawas yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu dalam rangka kegiatan Kombe yang kita laksanakan setiap bulan 2 kali, dan untuk hari ini kita dapat melaksanakannya. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpah rahmat hidayah inayahnya. Hari ini kita dapat berkumpul dalam potensi kita dan berbagi dalam hal dan keterkaitan dengan ketugasan kita sebagai pengawas. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya berbangga Bapak Ibu pengawas tetap berkomitmen untuk menjadikan komunitas belajar menjadi bagian kita untuk berbagi dan belajar. Untuk hari ini adalah kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Kita fokus pada supervisi akademik pembelajaran mendalam, yang hal ini menjadi bagian ketugasan kita sebagai pengawas, dan didiskusikan bersama akan dilakukan atau dipandu oleh Ibu Teguh Purwantari SPD MPD. Maka mohon partisipasinya, fokusnya, sehingga nanti untuk dalam waktu yang diberikan saya ucapkan terima kasih untuk materi saat ini. Dalam Kombe kita akan melakukan Kombe atau hal yang baru. Tapi sebelumnya baiklah kita biar kita tidak dan kita berceria dulu. Ya. Oke, semuanya benar. Ini Bapak Ibu, atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah, semua sudah tahu. Terus nanti depan depan, belakang belakang, kanan kanan, kiri kiri, ya, terus maju maju, mundur mundur, tas pas. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah, semua sudah tahu. Depan depan depan, belakang belakang belakang, depan belakang, semua sudah tahu. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri, semua sudah tahu. Maju maju maju, mundur mundur. Biar kita sama seperti anak-anak, kita ceria ya. Kita seperti materi kita, supervisi akademik pembelajaran mendalam. Nah, kita tahu bahwa dalam supervisi kita dalam semester kemarin dari tahun 2025-2026, dari Januari sampai Juni. Kemudian ketika 2000 semester 1 ya, semester 1 tahun ajaran 2025-2026, pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran itu sekarang menggunakan pembelajaran mendalam. Harapannya sudah semua sekolah bisa melaksanakan pembelajaran mendalam. Maka Bapak Ibu, ketika pembelajaran mendalam ini, supervisinya yang instrumen kemarin cocok atau tidak. Nah, jadi kelihatannya karena yang kita supervisi harus pembelajaran mendalam, maka instrumennya itu tentunya menyesuaikan instrumennya dengan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu sudah merancangkan atau belum untuk
instrumen pembelajaran mendalam ini supervisinya Belum. belum ya. Baiklah, saya mencoba supervisi instrumennya, menciptakan supervisi instrumen sama seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah. Tapi untuk rohnya dalam pembelajaran mendalam maka kita menyesuaikan instrumennya. Ada 2 instrumennya, yaitu pertama adalah instrumen umpan balik dari RPP. Jadi RPP dalam pembelajaran mendalam itu ditandai dengan penyusunan RPP yang mendalam. Jadi awalnya itu dalam pembelajaran mendalam. Nah, ini instrumen RPP, kita mencoba. Nah, instrumen umpan balik perencanaan ikuti apa saja Bapak Ibu? Praktik pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan, pemanfaatan digital. Ya, praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemudian kemitraan pembelajaran yang dituliskan, pemanfaatan digital. Nah, ini ada 4 Bapak Ibu kerangka dalam pembelajaran yang mendalam ini utamanya yang kita pelajari. Kemudian instrumennya ini kita sesuaikan. Di sini tetap ada umpan baliknya. Jadi kita melihat FPP Bapak Ibu dulu, kepala sekolah ya, artinya Bapak Ibu. Kemudian kita berskala dengan skala 1, 2, 3, 4. Jika 4 itu adalah memadai. Memadai artinya rumusan praktek pedagogisnya itu sudah memadai dan ada, itu kita kasih nilai 4. Bisa kita tuliskan di sini, nanti sudah langsung menjumlah, kita excelkan dan menjadi kuantitatif Bapak Ibu. Kemudian 3 adalah cukup, 2 adalah sedikit dan lemah, artinya tidak nampak begitu di dalam rumusan RPP-nya. Kemudian hampir tidak ada. Tidak ada kerangka pembelajarannya. Kemudian langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran di mana di dalam RPP Bapak Ibu. Sekarang tidak disebut dengan RPP, tapi mau RPM boleh, mau modul boleh, begitu ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran mendalam tidak membatasi apa. Yang penting itu namanya perencanaan ya, lesson plan. Ada langkah pembelajaran yang ada di dalam RPP itu langkah 3M Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Ya, kemudian ini muncul atau tidak ketika memahami tersebut. Ya, memahami. Ini instrumen ini sudah lengkap Bapak Ibu. Nanti di sini kita masukkan angka, nanti sudah berjumlah. Oh iya sudah ya. Jadi ini sesuai keadaan ini, kemudian artinya juga sudah ada. Ini instrumen RPP Bapak Ibu. Harapannya satu guru juga bisa terdeteksi supervisi RPP-nya. Kemudian dari RPP tersebut diterapkan juga supervisi untuk implementasi RPP-nya, implementasi perencanaannya. Berarti dalam bentuk apa Mbak Bu? Instrumen supervisi dalam bentuk praktek pembelajaran. Praktek pembelajarannya juga sudah kita rumuskan. Di sini tetap ada skala untuk melihat kriteria. Jadi ketika 4 itu terbukti begitu ya, terbukti dalam pembelajarannya itu kelihatan ya. Misalnya implementasi ke beberapa praktek pedagogis yang diimplementasikan sudah tergambar pada langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Ada tidak, terbukti tidak. Kalau terbukti kita kasih 4, kalau tidak ada ya
adanya berapa, nanti kita bisa lihat di 3 atau 2. Kemudian sampai memuliakan Bapak Ibu, dalam praktek pembelajaran itu memuliakan Bapak Ibu. Memuliakan apa Bapak Ibu? Ketika dalam pembelajaran mendalam memuliakan ya, menghargai siapa? Menghargai semuanya gitu. Murid dengan murid, guru dengan murid, dan juga dengan ya pada refleksi kegiatannya pembelajaran muncul pada kegiatannya apa, kemudian asesmennya, kemudian ini kategorinya sudah ada 60, kurang dari 59 itu tidak baik, kemudian 60 sampai 70 tidak baik. Ini kita ambilkan dari LK pembelajaran mendalam supervisi kelompok. Bapak Ibu, kemarin itu kan ke pemahaman kita, pemahaman kepala sekolah. Ketika sudah melakukan observasi kinerja dan kita melakukan penilaian melalui aplikasi di ruang GTK itu ya, itu seolah-olah sekarang ini sudah tidak ada supervisi, kan pemahaman kita begitu ya. Nah, saya menangkap dari yang disampaikan Bu Teguh tadi, supervisi itu minimal dilakukan 2 kali per guru selama di luar pengelolaan kinerja. Itu ya. Nah, sehingga Bapak Ibu, kita juga perlu mendampingi kepala sekolah dalam menyusun program supervisi. Kemudian program supervisi itu, bagaimana, apakah kita mau memberikan contoh format program supervisi atau sekedar kita memberikan penjelasan kepada kepala sekolah, ini loh tugas supervisimu itu tetap harus dilaksanakan di luar penilaian kinerja. Nah, ini nanti kita sepakati ya, dan kalau kita mau membuat contohnya ya nanti kita sepakati lagi. Kita membuat program supervisi, karena sekolah sudah bilang tidak ada supervisi. Nah, Usul Bu, mewakili pas sekolah minta dibuatkan contoh. Oke. Sebagai gambaran Bapak Ibu. Nah, kita buat kesepakatan. Sebetulnya pendampingan, pemantauan dan pembinaan itu ada di bab 4 kurikulum. Mestinya kalau kita mau membuat program supervisi tidak lepas dari itu. Nah, pendampingannya itu kalau di sana di bab 4 itu intra, ekstra dan kokurikuler semuanya ada dan dijadwalkan. Kemudian sesuai dengan isinya itu kan ada pendampingannya itu kan bisa coaching, bisa fasilitating dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu supervisi akademik. Nah, yang kedua itu supervisi akademik meliputi supervisi administrasi dan supervisi pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, berarti kalau kita mau membuatkan contoh program supervisi, nanti formatnya mestinya mengandung 3 itu sebagai pelaksanaan dari bab 4 dari kurikulum yang sudah disusun. Itu Bapak Ibu, mohon tanggapannya. Untuk kepala sekolah membuatkan contoh program supervisi akademik untuk guru terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran kayaknya sudah oke. Jadi indikator-indikator itu semuanya sudah mencakup kerangka kerjanya dari pembelajaran mendalam. Nah, yang perlu kita tindak lanjuti lagi yaitu bahwa tugas kita dalam pendampingan implementasi pembelajaran mendalam itu kan dibagi 2. Pendampingan kepada kepala sekolah dan pendampingan kepada guru. Pendampingan kepada guru salah satunya kita melaksanakan supervisi
pembelajaran yang bersifat administratif dan juga pelaksanaan pembelajarannya. Nah, untuk pendampingan pada guru kan ini terkait dengan pengalaman dan prinsip pembelajaran mendalam. Kemudian untuk kepala sekolah, pendampingan kita kepada kepala sekolah itu ada 4 di kerangkanya. Jadi di kerangka pembelajaran mendalam yaitu praktek pedagogis, kemudian kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Nah, untuk mensupervisi kepala sekolah sudah mengimplementasikan mulai kebijakan terkait dengan 4 kerangka itu. Kita perlu membuat instrumen atau tidak. Nah, kalau kita membuat instrumen mungkin kita bisa diskusikan di sini bareng-bareng dan nanti untuk kita gunakan juga di sekolah dampingan kita. Berarti yang kepala sekolah ke guru ya. Kalau ini kan ini kaitannya ini perencanaan dan ini pelaksanaan ya. Terus kan untuk implementasi oleh guru. Jadi kalau program kepala sekolah itu sendiri. Jadi kalau guru itu kan ini meliputi ini, ya. Sampai perencanaan, pelaksanaan dan mungkin nanti tindak lanjut untuk pengembangan dirinya dari hasil supervisi ini. Nah, pendampingan kita kepada kepala sekolah itu hanya mencakup 4 itu. 4 kerangka pembelajaran itu. Nah, itu bagaimana kita akan mengetahui jika kepala sekolah itu sudah melakukan yang 4 kerangka ini. Nah, itu. Kalau di guru kan dari 4 kerangka itu maksudnya diidentifikasi ya. Maksudnya di FPP itu identifikasi ya. Ya toh, maksudnya identifikasi itu kan hanya ada atau tidak. Tapi implementasinya dia bisa melakukan punya pemanfaatan digital, bisa melakukan kemitraan belajar dan sebagainya itu kan yang mengkondisikan kepala sekolah. Misalkan kemitraan dengan pihak luar. Kemudian praktek pedagogisnya itu bagaimana? Apakah guru itu sudah melakukan praktek pedagogis itu kan ada di ranah kepala sekolah untuk melakukan supervisi kepada guru. Nah, peran kita di pendampingan kepala sekolah itu perlu kita sepakati bersama. Apakah kita perlu membuat instrumen yang khusus untuk kepala sekolah atau cukup PM itu hanya kita mendampingi guru melalui supervisi. Pak Anvin kemarin yang mendapat pembelajaran mendalam untuk KS, mungkin ada di sana? Ya, terima kasih. Kalau pemahaman saya, lebih baik kita kondisikan itu tetap ada instrumen untuk kepala sekolah. Walaupun mereka tidak, waktu kita pelatihan tidak diberi contoh instrumen apa, tapi tetap kita sebaiknya sebagai pendampingnya, sebagai pengawas untuk mengkondisikan apakah kepala sekolah itu melaksanakan 4 hal itu. Praktek pedagogik, kemudian kemitraan, pemanfaatan digital itu tetap kita usahakan agar kita bisa betul-betul melihat apakah keempat kerangka itu bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, itu sebaiknya kita buat instrumen. Berarti intinya bagaimana kita tahu kepala sekolah itu mesti pendampingi dalam pembelajaran mendalam, meskipun bagi nanti mestinya dengan cara-cara itu ya model-model pendampingannya kepada. Berarti kita perlu merumuskan instrumen itu. Kita PR-kan ke siapa atau kita bahas bersama-sama? Ya, kita bahas bersama aja, Bu. Atau barangkali sudah ada yang punya draft dari Bapak Ibu, terus kita nanti bisa mendiskusikan dari draft tersebut untuk mencermati, kemudian mungkin menyempurnakan begitu. Belum ada. Belum ada. Nanti kita bahas sesudah ya. Nah, ini selesai atau semua mem-PR-kan dulu, berarti nanti di kompel kita berikutnya aja. Jadi ini kalau kita diskusikan dari memulai ini memakan waktu yang cukup banyak. Jadi hari Jumat ya kan. Nah, makanya
nanti kita PR-kan saja untuk masing-masing membuat draft. Terus nanti kita diskusikan pada Iya. pembeli yang akan datang. Iya, baik. Sehingga nanti malah lebih fokus. Karena ini kita fokus pada guru dulu ya. Ya. Untuk yang kepala sekolah kita belum artinya supervisi untuk kepala sekolah itu ya mengetahui kepastiannya dia itu melaksanakan supervisi pembelajaran mendalam atau tidak itu kita perlu alat untuk mengukur masyarakat hukumnya. Oke. Begitu dulu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ada Bapak Ibu sesudah kita mengetahui instrumen supervisi KS dan supervisi akademik ya ini Bapak Ibu, jadi lebih kepada guru. Bapak Ibu adakah ganjalan atau pertanyaan atau yang dirasakan Bapak Ibu ketika ini akan disampaikan kepada kepala sekolah? Ada Bu, kaitannya dengan instrumen yang sudah ada itu kan ada bisa dilihat dari kelengkapannya misalnya di RPM-nya dulu. Nah, kendala kami itu ketika kami sudah mencermati RPM-nya, itu kami tidak serta-merta bisa masuk langsung di ruang kelasnya karena yang pertama kemungkinan juga waktu kita berkunjung itu ketika sudah direncanakan ternyata poin-poin itu hanya baru sebatas RPM-nya dulu. Tapi ketika kalau kita serta-merta masuk ke kelas itu juga ada perasaan tidak enak juga. Jadi kehadiran kami di lapangan. Kemudian kalau setiap berkunjung mengadakan pemantauan seperti itu, ini termasuk jangan-jangan nanti ketika kita datang malah paling mau meneh. Nah itu salah satu kekhawatiran kami sebagai pengawas atau dampingan untuk pendamping satuan pendidikan di sekolah-sekolah. Itu tuh salah satu kerisauan kami juga. Terus mau masuknya bagaimana gitu ya? Iya, untuk memulai biar sama-sama enak, yang guru tidak merasa diawasi, kepala sekolah juga tidak merasa artinya dibuntuti terus, kemudian kita juga melaksanakan tugasnya, kolaborasinya terjaga, komunikasinya juga baik-baik, tidak ada gundelan di belakang gitu. Seperti itu. Bantu solusi? Saya Bun. Oke. Baik, ini berbagi pengalaman ya Bu Mia ya. Kalau saya untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan ketika melakukan pendampingan ke guru, itu saya membuat jadwal. Nah, jadwal itu saya sampaikan sudah semua sekolah itu ada di situ. Jadi sekolah A tanggal berapa, sekolah B tanggal berapa, demikian sehingga kita tidak merasa risiko karena sudah ada kesepakatan di awal. Begitu kalau saya. Oh, oke. Sebetulnya sudah membuat jadwal juga. Ya. Tapi ketika karena jadwalnya itu kan jumlah sekolahnya itu saya sekitar 26 ya, 26. Ya. Minimal kan satu dua sekolah bisa melampaui kita. Ya. Itu saya masih ini, misalnya minggu ini ke sekolah ini, terus datang lagi ke sekolah itu lagi, itu masih perasaan tidak nyaman ibu saya. Nggak enak kalau sering-sering datang, apalagi kalau di waktu pagi. Jadi pagi, padahal proses itu kan berlakunya di waktu pembelajaran. Sedangkan itu kan waktu sibuk-sibuknya juga untuk bapak ibu guru mesti fokus di kelas. Nah itu kadang ada perasaan sekolah sibuk kok malah kita ke sana Gregori. Nah itu kekhawatiran yang saya alami mungkin beberapa teman juga merasa tidak enak ketika pagi-pagi harus sowan atau jam-jam belajar efektif anak-anak terus kita nunggu itu salah satu ya. Maaf ya Bu, nyambung. Kalau saya pengalaman ini sebelum menyusun jadwal itu kami ada semacam sosialisasi dulu terkait dengan supervisi ini, kemudian
pendampingan kami untuk menggunakan instrumen itu kan memang harus benar-benar mengamati atau hadir. Oleh karena itu ada kesepakatan awal. Memang di awal rasanya tidak nyaman, tetapi ya karena ini untuk kebaikan semua dengan pemahaman yang kita kawal dari awal, ya semoga paling tidak mengurangi begitu. Mungkin bapak-bapak atau teman-teman yang lain ada yang pengalaman lebih lebih bisa efektif untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan. Kami juga menunggu masukannya. Mungkin Pak Miana. Iya, Pak Bu. Iya, masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hormati, seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas pada waktu itu ya, ada 4 program utama dan salah satu program yang diharapkan nanti bisa kita tingkatkan kualitasnya adalah supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah, yaitu di bidang kepemimpinan pembelajaran. Itu yang termasuk program yang perlu diperhatikan itu ya, ketika Pak Tutu menyampaikan. Nah, biasanya kalau saya memulai itu dari yang paling sederhana dulu, dari nol. Jadi pemahaman terhadap supervisi, bahwa supervisi itu bukan penilaian. Supervisi adalah upaya kami, KS ya, atau pengawas, memberikan bantuan profesional kepada guru. Jadi intinya berasal dari kepentingan atau kebutuhan guru. Nah, setelah kesadaran itu muncul pada kita semua bahwa supervisi itu adalah bukan mencari kesalahan itu ya, tapi memberikan bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan guru untuk mengembangkan sumber daya dari itu tersebut. Maka setelah ada pemahaman bersama, kemudian yang penting adalah pelaksana itu mereka itu dan kita itu sepaham, gitu ya, bahwa supervisi ini fokus pada proses pembelajaran. Nah, tahapan ada pertemuan awal, kemudian ada observasi dan pertemuan balikan. Nah, yang sering menjadi masalah itu ketika apa? Ketika tidak ada kesepakatan awal dulu. Misalnya antara guru dengan kepala sekolah misalkan ya. Nah, itu harusnya ada kesepakatan dulu. Misalnya guru itu menginginkan fokus supervisi itu pada bagian apa? Misalnya guru ingin misalkan ya, Pak atau Bu KS, Pak KS, saya minta tolong atau nanti mohon untuk difokuskan apakah pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti itu sudah termasuk mengembirakan atau belum misalnya. Hanya fokus itu aja. Sehingga kalau ada kesepakatan, karena apa? Karena gurunya itu butuh umpan balik dari orang lain untuk melihat bahwa apa yang diusahakannya itu sesuai atau belum. Nah, kadang-kadang kalau kita supervisi ya tadi ya Bu ya, tidak nyaman ya Bu ya, itu karena tidak ada kesepakatan. Terus kadang-kadang kita tuh dianggap mencari-cari kelemahan. Nah, ini yang awal yang mungkin tidak nyaman di situ. Tapi kalau diawali dari kita berbincang dengan KS, dengan guru, kira-kira Pak itu membutuhkan apa, biasanya apa yang ditemui, yang kesulitannya apa, bagaimana kita bisa bantu gitu ya. Kemudian guru itu pengen, Pak, sedangkan saya kurang paham atau Bu saya kurang paham misalkan bagaimana cara membuat pembelajaran itu bisa bermakna misalnya. Terus dibahas dulu di mana letaknya mau di mana. Terus tahapannya apa Bapak Ibu? Yang pertama adalah membahas RPP dulu. Jadi supervisi itu yang pertama pada pra observasi adalah membahas RPP. Nah, ini nanti dibahas, kemudian ada kesepakatan fokusnya mau di mana. Tidak, meskipun nanti Bapak Ibu KS itu membawa semua instrumen ya, semua akan dilihat, semua akan diberi catatan, tapi masukan yang diberikan pada guru tersebut hanya yang disepakati saja, sehingga tidak terlalu banyak hal yang dibahas di sana. Meskipun KS tahu misalkan kelemahannya banyak, kan misalkan langsung hanya yang diminta oleh
guru, sehingga suasana bisa menjadi lebih rileks ya Bu ya, karena tidak ada kesepakatan dulu. Nah ini kalau misalkan kita tidak ada kesepakatan dan dianggap cari kelemahan, itu memang tidak nyaman. Kemudian yang kedua, biasanya saya atau kami itu membuat program dulu bersama dengan kepala sekolah. Pak Bu, program panjenengan seperti apa untuk supervisi itu? Setelah paham bahwa supervisi itu beda dengan penilaian, gitu ya. Nanti kapan Ibu mau masuk ke kelas? Nah, biasanya kami kepala sekolah masuk supervisi guru, saya itu juga ikut, ya, mohon izin untuk ikut, gitu ya. Supervisi siapa? Supervisi kepala sekolahnya. Jadi kalau saya masuk ke kelas itu, saya tidak supervisi guru, tapi supervisi kepala sekolahnya. Bagaimana kepala sekolah melaksanakan supervisi itu? Misalnya, contoh ya, jangan-jangan nanti kepala sekolah belum paham gitu ya. Misal tadi kesepakatannya hanya mengembirakan gitu ya. Ternyata pas pertemuan balik, kepala sekolahnya itu malah menyampaikan yang tidak disepakati. Nah, berarti itu jadi catatan pengawas. Sehingga nanti setelah selesai kegiatan itu kita akan bertemu sendiri dengan kepala sekolah Bu. Cara yang tadi seperti apa gitu. Jadi memang apa ya? Supervisi jelas supervisi ya Bu ya. Itu kan. Sebetulnya sebelum Permendikbudristek yang nomor 25 tahun 24 itu pengawas itu tidak boleh langsung mensupervisi guru. Jadi apa yang disampaikan Pak Sumi tadi tepat. Kita supervisi itu sifatnya meningkatkan kompetensi kepala sekolah ketika mensupervisi, mendampingi kepala sekolah, mensupervisi gurunya. Iya, nek daerah wani masuk, nggak berani. Itu yang pertama, yang kita pegang. Kemudian yang kedua, memang sesuai dengan Permendikbud nomor 25 ya tahun 2004 ya. Ini ya, 2004 itu memang kita sudah boleh kembali seperti dulu bahwa ini. kita juga harus bisa mensupervisi guru, mendampingi guru. Nah, seperti saya mengingatkan Bapak Ibu di Kombel beberapa waktu lalu itu kita sudah belajar bersama tentang strategi atau pendekatan kita sebagai pembina atau sebagai pendamping ya, ada fasilitating, ada mentoring, ada coaching. Nah, supaya kenyamanan tadi bisa diwujudkan, diciptakan, kita menggunakan metode coaching. Nah, jadi ada kesepakatan dan mungkin seperti yang disampaikan Pak Sumi, kita hanya fokusnya apa dari coaching itu, yang kita coaching itu kepala sekolah atau guru itu mau meningkatkan di bidang apa sehingga tidak berkesan kita menilai. Dan strategi saya begini Bapak Ibu, ketika kita belum memberikan materinya, kita tidak usah mensupervisi. Contoh misalkan pembelajaran mendalam, kita belum memberikan secara baik bagaimana sih menyusun RPM ini. Nah, setelah mereka dianu, coba kita hanya semacam cross check aja, ditanya mana yang sudah dilaksanakan dengan baik, mana yang masih. Itu Bapak Ibu, instrumen supervisi kalau tidak ada yang ditanyakan sudah lega semuanya ya. Saya harapkan nanti saya bagikan di grup untuk dicermati dan dipakai kepala sekolah untuk mensupervisi pembelajaran dalam supervisi akademik kepala sekolah kepada gurunya. Gitu nggih. Cukup ya dari saya sebagai penyampai materi. Waktu saya serahkan kembali kepada pengacara atau kita beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih Teguh untuk memandu kegiatan hari ini, dan kita sudah mendapatkan resume untuk kegiatan hari ini. Untuk yang pertama, kita semakin jelas ketugasan kita dalam hal supervisi kepala sekolah. Jadi ada dua prinsip. Yang pertama, kita mendampingi bagaimana kepala sekolah itu mensupervisi. Sekalipun untuk di aturan baru kita sudah diperbolehkan untuk mensupervisi guru, tetapi langkah awal kita memaksimalkan bagaimana kepala sekolah itu melakukan supervisi terhadap
Kemudian mispersepsi adanya pengelolaan kinerja guru itu kepala sekolah menganggap bahwa supervisi itu sudah tidak dilakukan. Padahal di SPM untuk supervisi kepala sekolah terhadap setiap guru itu adalah 2 kali, minimal 2 kali dalam 1 semester. Nah, ditambah pengelolaan kerja. Jadi seperti Bu Penny tadi menghitung paling tidak 1 tahun supervisi minimal itu adalah 5 kali. 2 kali supervisi kepala sekolah di kelas, kemudian 4 kali supervisi kepala sekolah di kelas, dan 1 kali melalui kinerja. Ini Bapak Ibu, kami berharap untuk bisa mispersepsi ini diluruskan, dan kepada Bapak Ibu kepala sekolah semakin sadar bahwa supervisi itu adalah bagian dominan yang urgen untuk dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang di minggu ke-3 di bulan ini kita lakukan pembelajaran yang membahas beberapa usulan-usulan yang sudah kita sampaikan, termasuk pemikiran tentang program supervisi kepala sekolah, kemudian instrumennya dan yang lain-lain yang paling urgen. Oleh sebab itu Bapak Ibu pengawas untuk menyusun draft sehingga nanti di pengelola di pembeli yang akan datang itu bisa kita laksanakan lebih efektif dan efisien. Demikian Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini. Kita akhiri saja dengan memanjatkan puji syukur menurut agama Bapak Ibu. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.